Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita amat menghormati Bunda Maria. Di gereja banyak perayaan wajib untuk menghormati Bunda Maria, dan hari ini kita merayakan pesta Tuhan. Santa Peran Maria diangkat ke surga. Dalam Injil kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria dan Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis,
saling berjumpa. Maria sebagai perempuan yang masih muda, dia mengalami pengalaman yang tidak enak. Dia hamil karena Roh Kudus, mengandung karena Roh Kudus, dan tentu rasa malu di tengah masyarakat yang pada saat itu orang yang mengandung, yang belum bersuami tentu menjadi orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Juga Elisabet menurut budaya Yahudi saat itu mengandung pada umur tua, itu juga tanda kurang diberkati oleh Tuhan. Maka dia tinggal di pegunungan, tadi disebut pegunungan Yehuda, yang dikunjungi oleh Bunda Maria. Tidak hanya seperti sekarang naik kendaraan umum atau apa, pada waktu itu berjalan dan lebih dari sehari. Bunda Maria sebagai perempuan muda ingin mengunjungi Elisabet. Mengapa kedua perempuan itu yang perlu kita teladani berjumpa? Terutama Bunda Maria bergegas. Ya karena punya masalah. Maka Bunda Maria ingin berjumpa kepada Elisabet yang juga punya masalah. Bunda Maria mengandung oleh Roh Kudus dan belum berkeluarga. Dia ada rasa malu. Elisabet juga demikian sebagai perempuan yang sudah umur mengandung. Dia juga punya rasa malu, punya masalah dalam hidupnya. Maka Bunda Maria yang muda mengunjungi Elisabet. Untuk apa? Ya sekarang kita istilahnya untuk curhat, untuk sharing pengalaman hidup. Kalau anak-anak muda ya untuk curhat, supaya tidak menjadi beban hidupnya kalau semua masalah itu disimpan sendiri. Maka dia mengunjungi Bunda Maria. Di sana ya tadi kita mendengar bagaimana berjumpa. Dan Ibu Maria 3 bulan berjumpa di sana. Setelah saling curhat kiranya, ya cerita masalah hidupnya masing-masing, mereka kemudian masalah itu menjadi berkat. Mereka datang sebelumnya sedih karena mengalami pengalaman iman yang kurang mengenakkan, tetapi setelah itu mereka bernyanyi, berkidung satu sama lain. Dan Elisabet seharusnya itu yang berkidung, bernyanyi itu Bunda Maria dulu, tetapi Elisabet yang lebih tua, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dia waktu ada masalah, dia cerita tentang masalahnya, tentang dirinya. Tetapi setelah bersukacita, gembira, dia cerita tentang perempuan, tentang Ibu Maria, bukan tentang dirinya. Kita kan juga demikian. Kalau aku punya masalah di depan temanku, atau kalau masalahku berat di depan psikolog, psikiater, ya cerita tentang diriku ya. Tetapi kalau orang sukacita, orang gembira, tentu cerita tentang orang lain, keluar dari dirinya. Maka ya Elisabet cerita tentang Bunda Maria, memuji dia, terpujilah di antara perempuan. Kemudian
Ibu Maria juga sebagai bunda Tuhan berjumpa dengan malaikat, dia bukan bercerita tentang masalahnya, tetapi bercerita tentang Tuhannya. Kalau Elizabeth ya cerita tentang Bunda Maria cerita tentang Tuhannya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Maka mari kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebagai anak-anak Bunda Maria, meneladan dua perempuan yang luar biasa ini. Kita kalau ada masalah, mari kita saling mengunjungi. Dan sekarang itu menjadi tantangan yang sangat berat, besar. Karena medsos. Biasanya mengunjungi hanya lewat video call, telepon, senyum sana, senyum sini. Itu bagus juga. Tetapi tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya. Perlu perjumpaan pribadi. Maka gereja, mari gunakan itu ruang sakramen, pengakuan dosa itu. Itu juga curhat. Aku berdosa, berbeban berat. Aku ingin curhat kepada Tuhan lewat para imam. Di sini ya bagus ya. Saya pernah itu memberi pengakuan di sini, tetapi kemudian saya agak pusing karena nggak melihat orangnya, ditutup korden. Dan maaf, curhatnya, mengaku dosanya pelan sekali. Aduh, nggak lihat orangnya, suaranya pelan sekali. Seperti saya nggak bisa keras. Saya mau memberi tanggapan bagaimana, saya tidak bisa. Tetapi ya nanti ke depan saya ingin kalau mengaku dosa kordennya akan biar kita bisa berjumpa, curhat di situ. Ya itu manfaatkan pengakuan dosa itu seperti kita curhat. Dan Tuhan curhat tentang dosaku. Tidak mungkin itu digantikan nanti video call gitu. Romo saya mengaku dosa, video call Romo nanti sekitar jam 7 ya. Tidak mungkin. Karena tidak ada hubungan pribadi, hubungan personal. Per itu melalui son itu kehadiran. Jadi harus hadir. Maka Ibu Maria sampai ke ronto-ronto jalan berhari-hari untuk berjumpa dengan Elizabeth, hanya ingin curhat. Tetapi setelah itu masalahnya malah menjadi berkat, sukacita, saling berkidung satu sama lain. Itu Bapak Ibu, selain kalau aku curhat ya mengaku dosa menjadi sakramen kehadiran Tuhan yang menyembuhkan aku. Tetapi antar kita, mari kita ada masalah ya curhat satu sama lain sebagai murid-murid Bunda Maria. Hanya kalau curhat, saya pesan Bunda Maria curhat kepada Elizabeth, perempuan dan perempuan. Jangan kita sebagai perempuan curhat kepada pria atau suami orang lain. Tidak, jangan. Kalau aku curhat ya curhat kepada perempuan-perempuan, pada bapak-bapak, jangan pada pria, pada putri yang lain. Pria itu nanti lama-lama kurang merasakan kehadiran Tuhan, ya hanya senang, gembira, dan malah bisa jatuh cinta satu sama lain. Jadi para suami kalau curhat pada istrinya tidak mudah, ya curhatlah dalam pengakuan dosa, curhatlah kepada pria, suami yang lain. Juga para ibu, perempuan lalu curhat ya kepada perempuan lain, pada yang lain. Sehingga di situ kita akan menjadikan berkat, masalahku menjadi berkat yang berlimpah. Lalu kita diminta juga supaya kita di dalam cerita itu, curhat itu zaman sekarang. Maka saya sangat senang di sini melihat para
ibu-ibu, bapak-bapak yang karena sudah lansia, ditinggal suaminya atau istrinya, ada anak-anaknya sudah berkeluarga sendiri. Zaman sekarang itu penyakit yang utama itu kesepian. Tidak hanya Anda, saya juga tahun demi tahun merasa kesepian. Meskipun kita percaya Tuhan hadir. Dalam perayaan ini tadi juga pakai biruk, tanda Tuhan hadir dalam awan, dalam biruk. Tadi mau bacaan Injil ya, biruk terlambat, Tuhan hadir, ditegaskan lagi di dalam sabdanya ada biruk. Dalam persembahan juga. Saya juga percaya Tuhan hadir. Tetapi semakin tambah umur, teman-teman dekat saya, romo-romo yang dekat pada saya, yang bisa saya kalau ada apa-apa curhat pada dia, satu persatu dipanggil Tuhan. Saya membayangkan Bapak Ibu juga demikian yang tambah umur, kesepian. Karena kita sebagai manusia, maka marilah sangat bagus Bapak Ibu yang lansia itu kumpul-kumpul bersama. Kita bisa ya saling cerita, kisah hidup kita, saling cerita setiap hari. Kowe mangan obat opo saiki, sering cerita, sering apa, obat apa, supaya kita tidak merasa kesepian, sehingga hidup kita sukacita, bergembira, bersuka, riang gembira. Juga bagi anak-anak muda, mari kita punya sahabat. Ya dalam lagu-lagu sahabat kita yang hebat ya Tuhan Yesus Kristus ya. Tetapi itu kan dalam doa. Kalau aku curhat, itu pasti ada timbal balik. Seperti Ibu Maria curhat kepada Elizabeth. Kemudian saling memuji, timbal balik. Kalau kita ya dalam iman, kita bisa curhat berdoa kepada Tuhan, tetapi kita akan tidak merasakan timbal balik. Kalau kita dengan sesama sahabatku, itu kita bisa curhat. Maka dalam hidup ini coba kita mencari sahabat yang sungguh dekat. Seperti Bunda Maria tahu sahabatku ya Elizabeth, ku kunjungi dia. Apa itu sahabat? Sahabat kalau aku pas susah, kalau aku pas hidupku terpuruk, kalau aku pas gagal, hadir dia. Tapi kalau kawan dan bukan sahabat, kalau aku pas jaya, aku pas sukses, dia hadir. Tapi itu bukan sahabat. Maka Anda carilah sahabat di mana aku membutuhkan supaya ada orang mendengarkan, itu aku kunjungi. Aku beri waktu untuk datang di sana supaya hidupku yang berbeban berat, yang punya masalah menjadi sukacita dan aku memuji memuliakan Tuhan. Saya kira Anda semua punya rosario. Maka peganglah rosario itu. Dari Bapak Paus sampai umat yang sederhana seperti kita. Kekuatan iman kita rosario. Kita lo ada apa-apa, Ibunda Maria sebagai bunda, ibuku. Aku bisa curhat tanpa kata. Dengan memegang rosario. Dengan ini. Aku menjadi kuat lagi. Apalagi kalau aku masih mampu berdoa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dengan rosario. Kalau aku sudah tidak mampu ya pegang saja. Dengan menangis dengan ini, dengan memegang rosario kita kuat. Maka Bapak Paus Fransiskus yang kemarin dipanggil Tuhan, dia dimakamkan di Basilika Maria Maggiore. Karena dia setiap pagi, setiap mau pergi ke mana, dia berdoa di situ. Dan diberi kekuatan. Juga Paus Leo ini, mana-mana dia menyanyikan Regina Coeli, Ratu Surga, dengan membawa rosario. Maka pada pesta Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga,
supaya Bapak Ibu paling tidak umat Katolik mempunyai rosario. Itu aku kalau ada apa-apa, Bunda Maria, bundaku, memberi kekuatan aku untuk tetap berjalan bersama Yesus. Kita semakin mencintai Yesus dan kita ikut ambil bagian dalam pewartaan Yesus, yaitu mewartakan kerajaan surga. Amin.